Ya, kula mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Kesempatannya sebetulnya kan kita sama. Mari kita syukuri pertemuan hari ini karena kita diberi kesempatan dalam waktu 24 jam. Hari ini kita dicatat bisa duduk di sini, ini lenggahan, ngadep, kitab ngaji. Semoga apa yang kita lakukan hari ini catat sebagai amal yang baik, menjadi modal kita di sisi akhirat dan mendapatkan dunia bermanfaat. Allahumma salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan barakah dan sahabatnya di suri kiamat. Bapak-bapak yang saya hormati, kita awali dulu dengan membaca umul kitab. Atur suwun Mas Reteng pisangnya dan kepada mu'alif orang Indonesia Bapak Mahmud Yunus orang Sumatera. Nah, kirim Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Mas'ul wa hajat kita. Mahmud Yunus lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu diketahui bahwa kita ngaji fikih itu kan kemarin bicara syariat dasar ya Mas. Syariat itu ilmu-ilmu amal harian. Tingkatannya kalau syariat sudah maka bisa ke hakikat. Harus disambil kalau sudah ke hakikat bisa ke ma'rifat. Kalau ukurnya ke situ. Paling enggak sebagai SOP dasarnya ya kita ngaji syariat dulu. Minimalnya seperti ini. Kondine syukur-syukur bisa sampai ke hakikat dan ma'rifat nanti ya Kang Isma saja yang bahas itu. Itu bapak-bapak yang saya hormati. Kan mau skep awal Mas. Halaman 3 ya. Kunci 3 ya. Kemarin sudah kita bacakan atau harotu itu biasanya kalau ngaji awal itu di situ menyimpan makna hada. Biasanya kalau dalam alatnya ya Mas ya lali gitu. Hada utawi iki atau harotu mubtada obatnya gitu. Atau haratu, judulnya di situ atau haratu bersuci. Sebetulnya ini kan ngaji untuk MI, tidak iya, nggak masalah. Kita awal-awal nanti kita merangkai. Ya bunaya, anak ingsun, kot ngarofta, ketinggal ya? Ya ketinggal. Kot ngarofta teman-teman ngerti sopo siro. Annaka itu betul cepetan kot ngarofta teman-teman harus ngerti sapa sira piye lho kan mbak yang ditulis semono kuwi apa kan oke boleh ngaku ya saya usia sabun Kau ngarafta teman-teman wis ngerti sapa sira, sungguh-sungguh kamu sudah tahu annaka sesungguhnya kamu tidak arota ari kalane ngarepake sapa sira andai kata kamu mau menghendaki antusolia yen to salat sapa sira
yajibu mongko wajib ngalaika ing atase sira apa antatawaddoa yen mau wudu sapa sira wuduan kelawan wudu kamilan kang sempurna. Wis pokoke ngeten niku lah. Wuduan kamilan, wuduan yang sempurna. Wahada utawi iki ku al wudu. Wahadal wudu utawi iki wudu iku naumun salah satu werna minat toharoti dari beberapa cara bersuci. Bahwa wudu itu salah satu warna tersendiri dari salah satu bersuci atau macam dari salah satu bersuci. Wahunaka di sini dan di sisi yang lain anwangun ukro ada macam yang lain. Wahia utawi anwangun ukro iku al-huslu mandi watayamumu dan tayamum wa izalatun najasah dan menghilangkan najis. Samping ya. Wah, hangat ya. Terus. Fatoharatu utawi toharo iku arbangatun anwangil. Ono papat macam. 1 al-wudu, 2 al-huslu mandi, 3 atayamum tayamum, 4 izalatun najasah menghilangkan najis. Ya walaupun ini sebetulnya bisa saja yang pertama mesti izalatun najasah. Tapi nggak masalah, hanya urutannya. Nggak mungkin kita mau wudu tapi belum membersihkan najis kita. Berarti harus menghilangkan najis dulu baru menghilangkan hadas. Bapak ngarofta dan sungguh kamu sudah tahu aidon sekali lagi anaka tamene sira iku tatawadhu wudu sapa sira istiqmalil ma'i dengan menggunakan banyu memakai air. Wadalikal ma utawi mengkono air dan walaupun begitu air dan begitulah air iku wasilatun menjadi sarana min wasa irit toharoti dari beberapa sarana bersuci. Balan dan sekarang nuridu ngarepake sapa kita anak riba untuk yen to ngerti sapa kita anwangal ma'i ing macam-macam air wa samahu dan pembagiannya. Jadi bahwa air itu salah satu sarana dari beberapa macam bersuci. Selain air kita mengenal mungkin orang luar negeri pakai tisu ya. Nanti di lain hal bahkan kalau kita tidak menemukan air, tidak menemukan tisu, kita juga bisa menggunakan batu, daun juga bisa, peper lah. Tapi harus hati-hati. Pepet. Pun di kantor lagi. Pepet. Bang salahnya ada kata salah menggunakan daun itu bulannya jadi gatel atau jadi masalah lagi. Itu ya salah satu. Oke, anwaul macam-macam air. Wal ma'u utawi banyu alladzi yajuzu yang diperbolehkan apa atatahul bersuci bi dengan air iku sabngatun anwangin 7 macam. Jadi ada air yang digunakan untuk bersuci ada 7 macam. 1 ma'usama air hujan alam ini, al-mator sebesar air hujan, ma'ul bahri air laut. Ini bahwa resikonya air laut itu ya satu mungkin pedih di mata ya, tapi suci. Ma'un nahri air sungai ya pokoknya air yang mengalir lah.
ada sungainya, entah itu sungai besar, sungai kecil, sodetan, koloran dan sebagainya. Tapi yang jelas itu airnya mengalir dan bersih. Sungai. Ya mungkin yang di pengairan di sawah itu bisa ya. Ya hanya bersih kalau bersih. Mumpun neneng kene ya. Gitu mana. Ma'ul bikri air sumur. Ma'ul aini mata air. Bukan air mata air ya. Dibalik. Ma'ul salji ini air salju atau tapi yang jelas air salju yang betul-betul di luar, bukan di kulkas. Terus ma'ul barot atau air hujan es, atau kita sebut air dari proses pendinginan kayak freon, AC, itu bisa dikumpulkan. Kemarin saya cerita salah satu mall musolanya di atas ternyata wudhunya dari hasil kumpulan freon itu. Mungkin yang di bis-bis juga hasil dari toiletnya, airnya dari pengumpulan freon itu. Oke, aksamul mak, pembagian air. Nah, setelah tadi macam-macam air, sekarang pembagian air. Yang kosimu al-ma'u ila arba'atin aksam. Yang kosimu terbagi opo al-ma'u banyu ila arba'ati aksamin kepada 4 macam. 4 pembagian. Al-awalu, atau yang pertama itu tohirun, suci binafsi di dalam dirinya air, wa mutohirun dan mensucikan dihorihi untuk selain air, jadi untuk dirinya dan juga untuk yang lain. Ghairu makruhin, ora dimakruhe apa istimaluhu, memakai air itu, bahwa utawi air yang awal itu tohirun binafsi wa mutohirun dihorihi, iku al ma'ul mutlak, disebut ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu ya air yang ya jelas air yang bersih, air. Paling tidak air yang bersih itu yang 7 awal tadi, air hujan dan sebagainya itu. Air lagi tegese yaiku yusama din arane ma'an ing banyu bila koidin lazimin, tanpa koid kang tetep. Yes, air mutlak, air. Amal ma'u, adapun air al jauzil hindi, koyo jauzil hindi itu artinya air kelapa. Narojili tegesi air kelapa. Walayu sama mengkora den arani al ma'u mutlaqo, den arani ma'u mutlaq. Fahuwa tohirun utawi ma'ul hindi, air kelapa. Iku tohirun suci finafsi di dalam dirinya. Ya juzu boleh opo subuhu, meminumnya, tapi tidak bisa digunakan. Walakin nahu, tetapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan li ghairihi, kepada yang lain. Fala ya juzu, maka tidak dibolehkan opo atau tohuru, bersuci dengan air kelapa. Air kelapa ya itu artinya air yang bukan mutlak. Jadi air kelapa diwadai gelas, diminum, oh air kelapa, bukan air gelas. Jadi yang sudah ada nama lain lah, air teh, air jahe, sudah ada nama lain. Air jus opo mangga itu sudah punya ciri khas tertentu. Itu bukan air mutlak rasanya. Wasani utawi yang kedua itu tohirun, suci binafsi di dalam dirinya, ghairu mutahhirin, tidak untuk bersuci li ghairihi, kepada yang lain. Yang kedua air yang suci di dalam dirinya tapi tidak bisa mensucikan bagi yang lain. Fala yajuzu istimaluhu, maka tidak diperbolehkan memakainya fil wudu'i, di dalam wudu, wal ghusli, dan mandi,
wala fi izalatin najasah, dan di dalam menghilangkan najis. Yang kedua ini dibagi dua, wahwa nau'ani, ada dua air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama, al-ma'ul mustakmal, air yang sudah digunakan, fi raf'il hadasin, di dalam menghilangkan hadas. Air fil wudu'i, tegesi di dalam wudu, awil husli, atau mandi, au fi izalatin najasah, atau di dalam menghilangkan najis hukmiyah. Al-hukmiyati, yang bangsa hukmiyah. Artinya kalau ada najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada aromanya, tapi itu bekasnya ada di situ, kita siram air itu maka termasuk air mustakmal, suci tapi tidak bisa digunakan suci. Andai kata kita masuk ke masjid ada air itu, oh itu air bekas yang sudah digunakan, tidak masalah, tidak menjadikan kita terhalang seperti itu. Pak, daripada menjadikan kepleset, ya sudah dikasih air terus dilap, tidak masalah. Yang kedua, dari macam air yang suci tapi tidak bisa mensucikan adalah ma'ul ladzi, yaitu banyu yang taghayyar, berubah, fi mukhalitin, di dalam karena sudah tercampur, fi mukhalitin, karena sudah tercampur, tohirin, barang yang suci, kama'il wahwah, seperti air kopi, awisai, atau air teh. Jadi air teh, air kopi, air suci, tapi yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, bisanya diminum. Wasalisu, ini pembagian yang kembali ke awal, aksamul ma, yang keempat. Yang ketiga, wasalisu, atau yang ketiga itu tohirun, suci, fi nafsi, di dalam dirinya, mutahhirun, tur nuceake li ghairihi, kepada yang lain, makruhun, anang tetapi makruh, istimaluhu, memakainya. Apa? Wahwa utawi salis itu ma'ul musammas, air yang tersinari sinar matahari. Tapi itu ada kontroversi, ada perdebatan, air yang tersinar matahari itu yang bagaimana, yang berisi di wadah-wadah yang sekiranya bisa terkontaminasi kepada air itu, andai kata ada pemanasan. Tapi itu menjadi perdebatan. Sekarang nggak masalah lah seperti itu, kecuali yang kulitnya mungkin sensitif. Nah ini bisa ada lain lah seperti itu. Yang keempat, warofing, utawi yang keempat itu alma mutanajis, air yang mutanajis. Fala ya juzu, maka tidak diperbolehkan opo istimaluhu, memakainya, fil wudu'i, di dalam wudu, au ghairihi, atau selain wudu, wahwa utawi ma'ul mutanajis itu nau'ani, dua macam. Yang pertama, alif, al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Apa air sedikit itu? Alladzi, yaitu halat, yang nempel, fihi, di dalam ma, opo najasatun, najis. Air yang sedikit yang terkena najis. Sawaun kana podo uga ono opo mutaghayyiran iku berubah, amla, atau tidak berubah, sedikit berubah warnanya atau tidak, maka dihukumi menjadi najis. Yang sedikit yang seberapa nanti. Al-ma'ul kasir, yang kedua yaitu air yang banyak. Al-mutaghayyiru, yang berubah, binajasatin, dengan adanya najis. Air yang sedikit yang seperti apa? Yang sedikit berarti yang kurang dari 2 gula, nanti kita jelaskan. Wal qalil, utawi air yang sedikit, iku ma air, karena kang ono iku air, ono iku dunal gulata, ini kurang sekorong gula. Wal kasiru, utawi banyu akeh, iku ma banyu, balago kang tumeka apa ma,
kulataini ing rong kulah au aksara atau wal kulatani utawi dua kulah iku ibaratun ibarat ngang mikdaril ma'i dari ukurane air alladzi yaiku tasamuhul birkatu yang memuat di dalam olah tuluha utawi panjangnya itu diroatun sak dirok warukmun dan seperempat wa arduha utawi lebari birkah wa urbuha dan dalamnya birkah kadalik begitupun diromun warukmun au tuluha wa arduha utawi panjangnya lebarnya wa arduha dalamnya nahwu 60 cm 60 cm seperti di gambar itu ya wa yusawi itu pun sama dengan 216 litrot ukuran liter dari air. Jadi kalau kita punya kubus 60 cm persegi maka diisi air sebanyak 216. Itu syarat minimal. Artinya lebih dari itu disebut air banyak 2 kulah, yang kurang dari itu disebut kurang dari 2 kulah. Ngeten nggih? Kalau cepet napa anu ngeten sing ditanglet. Iki pun baleni. Ngejing pun babul wudu nggih. Bisa ulangan Pak Asad kali Pak Ismet. Tenang mawon, ini mboten toya-oya. Ngeten nggih, bahwa solusinya untuk air sedikit kita wudhu seperti apa? Yang jelas kita nggak usah nyemplung, tapi dibuat pancuran, padasan paling nggak pakai ember cat ya, seperti itu. Dulu ada padasan, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah banyak keran di depan rumah, sudah minimal bisa untuk berwudu seperti itu ya. Niku ngeten sudah jam 9. Monggo kali kita habis. Menawi enten sing kira, "Ayo Mas, kurang besok lagi." Ayo terlalu banyak nanti kan repot. Enak ya? Besok kita sambung lagi. Sebenarnya di bawah soal itu ada pertanyaan. Kalau tadi nopo sih ditanggung ke Gus Asad itu, Pak, nggak ada soal ya? Ini ada soal yang tidak ada harapannya. Soal mahiyat toharo, ma wasilatuha, ma anwangul ma. Itu pertanyaan sebenarnya. Tapi ini bukan SD, bukan wajib. Paling enggak kita bisa tahu bahwa air itu ada pembagiannya menjadi 7 yang bisa kita gunakan. Terus nanti yang dari 7 itu mana yang bisa kita kategorikan suci, mensucikan, mana yang tidak mensucikan dan sebagainya. Al-wudu ini awalan bisawab. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan silakan ke Tanya Pak. Nggih. Tentang air yang berubah tadi. Nggih. Air dari penampungan kemudian turun ke Papua, suatu di Papua, di kapal perang. Air ini enggak banyak yang pakai, enggak. Padahal air itu ketika kita pakai di masjid kita, dan juga itu betul airnya. Ini sih orang semut, ambil besi, ambil panas, ambil apa? Ya, kalau di daerah tertentu masih ada yang ditampung di penampungan terus nanti
di jalan ke rumah tangga masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas yang mencampuri itu yang dikatakan berubah kalau mutahoyah itu adalah barang yang najis. Nah, barang yang najis itu biasanya satu patah bangkai. Bangkai hewan yang tentunya tidak semua ya, ada bangkai-bangkai tertentu, bangkai nyamuk itu juga tidak termasuk yang dirusok, yang tidak memiliki darah. Berarti nyamuk siji lah masalah, nyamuk 1 kilo lah gitu. Itu nyamuk yang besar-besar yang makan kebo itu kan ada deh. Lalat kebo itu besar sekali juga. Tidak ya orang nyebutnya. Nah, kalau hanya sifatnya, setahu saya ya, sifatnya adalah barang-barang berbau yang tidak najis, itu sudah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena mungkin dari hasil pipa, kadang ada yang cuci tangan di sana kok manggone besi, ya sudah dari hasil itu tidak bisa kita hindari. Atau dari hewan-hewan yang semut, mambu semut bisa ya? Bisa ya? Langu ya? Curu, repot nih. Bau mulut itu. Ya, yang sifatnya air itu kok lebih dari 2 pulah. Ya. Andai kata air 1 pulah umpamanya 1 meter persegi, ada tikus yang nyemplung di situ. Mungkin 1 jam kemudian konangan air itu tidak berubah warnanya dan sebagainya, tidak masalah. Tapi andai kata kok konangannya lebih dari 3 hari sehingga perut hewan itu sudah sudah meletus sehingga mencampuri hal itu sehingga sudah aromanya kemana-mana, maka itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk bersuci, mungkin untuk siram tanaman dan yang lain. Tapi kalau kurang dari itu, ketiban bangkai itu tadi, maka sudah disebut air najis. Nah, persoalannya kalau tadi pertanyaannya, kalau baunya bukan najis, ya itu kembali kepada seperti hukum air musamas. Kira-kira menjadikan setiap individu itu kolu tidak kolu. Bagi sebagian orang yang aku rapuh lah, tapi aku malah wudhu menjadi pusing, ya itu berarti ada madharat yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Kang Ismet dan yang lain perihal pemanfaatan air yang aromanya sudah berubah tapi mungkin tidak najis atau hal lain. Sepakat ya? Karena kita tidak punya pilihan kalau sudah jaringan air itu kan sudah di dalam. Tapi andai kata kita sudah tahu bahwa di dalam toren itu kok ada tikus, bangkai tikus yang sudah sekian hari, sudah mau nggak mau itu harus dikuras, diganti airnya. Diganti torennya ya tergantung budget. Ngeten? Matur suwun. Ngeten iki nek tanggot kalau sarang-sarang kula ning Jawa. Ayo tergantung budget. Sopo ngerti anak golek penampung di wadah anu to fermentasi ora apa-apa.